Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bermunajat kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah merupakan contoh teladan panutan public figure ya, yang mesti dan wajib kita ikuti. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tabahu lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti seperti apa yang kuajarkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia ini, kita harus mencontoh, meneladani bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau terkadang tidak semuanya kita bisa ikuti. Ya. Kalau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya lupa apa di sini saya sampaikan bahwasanya sunnah Nabi itu dibagi dua. Ada namanya sunnah khususiyah, ada namanya sunnah ammiyah. Sunnah khususiyah artinya sunnah yang sunnahnya itu hanya dikhususkan kepada Nabi. Misal Rasulullah punya istri 11, itu bapak tidak boleh punya istri lebih dari seperti itu. Nah, paling hebat kalau bapak-bapak punya istri maksimal 4. Itu pun udah hebat kali itu, ya kan? Udah sampai keluar urat lehernya itu udah menghidupkan yang 4 itu. Itu pun sudah hebat itu. Nah, itu namanya sunnah khususiyah. Contoh lagi seperti qiyamul lail, sholat tahajud. Rasulullah kalau sholat tahajud, Bapak Ibu, itu rakaat pertama yang dibaca itu bukan tanggung-tanggung, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran,
Kalau kita paling hebat qul huwallahu ahad. Itu udah hebat kali itu. Ayat pertama, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'tayna. Nah, itu 2 rakaat itu. Nah, ini sunnah-sunnah yang seperti ini hanya khusus kepada Nabi. Makanya kalau ibadah sunnah yang seperti ini kita tidak bisa melawannya, Bapak Ibu. Ya, belum ada barangkali atau ada di antara Bapak ini yang dia sholat tahajud itu rakaat pertama dia baca Al-Baqarah. Bahkan itu paling hafal alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Yang kedua Bapak Ibu ada namanya sunnah amniyah. Sunnah amniyah adalah sunnah yang umum. Yang sunnah itu sudah diajarkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, dan semua umat Nabi Muhammad bisa melakukannya. Nah, bagaimana sunnah itu banyak. Ya, misal masuk masjid dengan kaki kanan, masuk WC dengan kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Itu balik-balik Pak. Sunnahnya lagi apa? Seperti misalnya sholat 5 waktu. Nah, itu maklum Pak, kita sholat subuh 2 rakaat. Ada yang mengerjakan sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada. Ya. Nah, banyak, intinya banyak sunnah-sunnah Nabi itu yang Masya Allah bisa kita lakukan, bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada Bapak Ibu tadi atau ketika azan dia baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak Bapak Ibu tanya sama diri Bapak Ibu, apa arti sholawat Allah kepada Nabi? Apa Pak? Apa arti sholawat malaikat kepada Nabi? Kenapa Allah itu bersolawat kepada Nabi? Apa tujuannya? Nah, pernah nggak itu ditanya? Pernah? Pernah lah adanya. Apa makna sholawat Allah kepada Nabi? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab tak kasih hadiah nanti. Apa makna sholawat Allah kepada Nabi? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pantas saja kalau seandainya kita sebagai umat Islam ini agak-agak kurang sayang sama Nabi. Ya kan? Kenapa? Karena hal yang kecil seperti ini pun kadang-kadang kita tidak ini apa namanya ya, tidak begitu serius gitu. Ya akhir ini Bapak Ibu banyak sekali umat-umat di luar sana yang mereka melecehkan, menghina, mencaci maki, merendahkan baginda Rasulullah SAW. Ada sebagian umat Islam yang berkata, udahlah nggak apa-apa. Bahkan ada kalimat nggak perlu dibela, agama Allah itu nggak perlu dibela, Nabi Muhammad nggak perlu dibela. Dibela pun Nabi Muhammad sudah pasti dimuliakan Allah.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu mengorbankan nyawanya untuk kita, mengorbankan harta dan jiwanya untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makna sholawat Allah kepada Nabi itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama rahmat, yang kedua ridho dari Allah. Apa makna sholawat Allah kepada Nabi Pak? Ada dua. Yang pertama rahmat, yang kedua ridho dari Allah. Kemudian makna sholawat para malaikat kepada Nabi juga ada dua. Yang pertama adalah doa, yang kedua bermakna istighfar. Makanya Nabi itu dikategorikan oleh Allah sebagai manusia maksum. Apa manusia maksum? Manusia yang terbebas dari dosa. Bagaimana kalau kira-kira Pak, datang malaikat maut didatang ke sama kita Pak. Sama Bapak sama saya nggak datang dia, karena saya kecil Pak. Sama Bapak dibawakannya berita, Pak, kata Allah Bapak maksum. Mau nggak Bapak jadi maksum? Nggak mau lah. Bapak siapa namanya Pak? Bapak siapa namanya? Pak Mahyuzan lah misalnya. Diganti sama malaikat mau Pak Mahyuzan, ganti namanya maksum. Mau Pak Mahyuzan? Enggak ya. Tapi kalau misalnya sifatnya seperti maksum, artinya orang yang diampuni dosa, enggak itu? Ya mau. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang berkaitan masalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nanti akan saya sebutkan satu atau dua hadis. Ya. Jadi makna salawat para malaikat kepada Nabi Muhammad itu dua, doa dan istighfar. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya apa makna solawat orang beriman kepada Rasul? Juga dua, yaitu doa dan penghormatan. Makanya Bapak Ibu, orang yang rajin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak, apa kata Nabi? Inna awlan nasa bi aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang, ya, yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada. Sebab kenapa Bapak Ibu? 6 keutamaan yang dia dapatkan orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Apa saja? Yang pertama rahmat, yang kedua ridho, yang ketiga doa dari malaikat, yang keempat istighfar dari para malaikat, yang kelima doa dari orang beriman, yang keenam penghormatan dari orang yang beriman. Ini kehebatan sholawat yang kita lafazkan manakala disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya akan saya sampaikan beberapa hadis tentang mengenai sholawat Nabi kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya shallat alaihi al-malaikah wa man shallat alaihi al-malaikah shalla alaihi rabbi." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Allah. Jadi kalau ada kita umat Islam bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kata Rasul, para malaikat pun bersolawat kepada kita. Apabila kita sudah disolawatkan oleh para malaikat, maka Allah akan bersolawat untuk kita. Hebat teman. Inilah namanya apa namanya
jariyah. Dan ini lafaznya tidak susah, cuman ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholawat yang dibaca di dalam doa tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat yang agak panjang. Adapun yang kalau kita nyanyi salatullah salamullah, itu bukan sholawat, namanya syair. Ya, itu syair. Wallahu a'lam, yang sepanjang saya tahu itu namanya syair yang bermakna sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adapun sholawat yang disepakati oleh sebagian para ulama itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat yang ada di tahiyat, atau yang pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pengantar kajian kita pada malam ini. Jadi kajian kita mana Nusa? Kajian kita Bapak Ibu, coba kita mentadaburi surat Toha ayat 124 sampai 125. Dalam surat Toha ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ini Pak surah Toha ayat 124 sampai 126. Dalam surat Toha ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku dapat melihat. Kemudian dijawab oleh Allah di surah Toha ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini pula kamu akan diabaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama, Al-Quran adalah merupakan sumber hukum paling utama dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu ada beberapa sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, yang kelima apa yang kelima?
ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu adalah pikiran sendiri, pendapat. Ya, pemikiran kita sendiri. Atau biasa disebut kalau dalam ilmu falsafah ini namanya insting. Ya, firasat. Tapi sekarang orang banyak membalikkan hukum ini. Diambil dari akal dulu, baru belakangan Al-Quran. Makanya keluarlah nanti istilah liberal. Dicampur adukannya. Jadi diolahnya dulu lewat otaknya itu. Diolahnya dulu lewat pikirannya. Kalau cocok dalam pikirannya, cocoklah Al-Quran itu. Kalau tidak cocok dalam pikirannya, maka Al-Quran tak cocok menurut dia. Begitu Pak. Padahal sudah diatur oleh Allah. Al-Quran, sunnah Nabi, ijma, kias, baru ra'i. Jadi itu aturan hukum dalam Islam. Dan Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pernah enggak Bapak Ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, bukan saya mengajar, pernah enggak Bapak Ibu membaca terjemahan Al-Quran ini dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Pernah enggak Bapak Ibu baca semua terjemahannya? Belum pernah ya Bapak ya? Iya. Mungkin pernah baca tapi belum pernah membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas terjemahannya. Coba nanti Pak, mulai dengan tahun Hijriah. Kalau tahun lama kita sudah tak pernah baca, maka tahun ini upayakan Bapak Ibu. Misal ketika membaca Al-Quran itu mau sebagaimana Pak? 5-10 ayat berhenti. Baca ayatnya, selesai baca terjemahannya. Kalau ada rezeki Bapak beli buku tafsirnya. Beli tafsirnya. Itu luar biasa lagi. Karena sekarang Al-Quran ada yang terjemahan Indonesia, tafsirnya juga ada yang terjemahan Indonesia. Banyak Pak. Seperti tafsir, kalau orang Indonesia itu tafsir Al-Misbah, punyanya Ustaz siapa namanya? Profesor Quraisyihab, itu orang Indonesia tuh. Ya. Atau misalnya tafsir Buya Hamka, atau misalnya tafsir yang paling terkenal itu tafsir Ibnu Katsir. Beli terjemahannya Pak, gak apa-apa Pak, kita rugi beli buku ini, duit ya, duit beli buku kita rugi gak apa-apa Pak. Ya. Jadi upayakan buat budget Pak, setiap bulan itu ada kita beli buku, ya buku, supaya apa? Ustaz, aku kan bukan jadi ustaz, kenapa mesti aku harus beli buku? Bukan. Ya, membaca itu mencari ilmu, bukan berarti kita harus jadi ustaz, pendakwah, penceramah, bukan Pak. Ya, setidaknya kita punya ilmu. Maka dalam memahami isi Al-Quran, kita harus membaca ayatnya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa membaca bahasa Arabnya di kitab kuningnya, itu luar biasa lagi. Nah, kalau ada yang pinjam di rumah saya ada kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab kuning, tapi nggak ada baris. Mungkin Ustaz Nabil yang bisa Ustaz itu ada tafsirnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, supaya apa? Supaya kita dalam menerjemahkan Al-Quran ini tidak bebas, memahami Al-Quran tidak semaunya kita Bapak Ibu, harus berdasarkan pendapatnya para ulama. Nah, di dalam surah Toha ayat 124 ini Bapak Ibu, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi Pak, dikatakan Allah, barang siapa yang dia tidak berzikir kepadamu. Berzikir bahasa Indonesia artinya apa? Ingat. Bisa juga diartikan berdasarkan ayat ini, zikirnya tadi tidak ikut perintah Allah. Jadi kata Allah, siapa yang tidak ikut aturanku, aturan Allah itu ada dua, ada perintah, ada larangan. Itu aturan Allah. Barang siapa yang tidak ikut perintah, barang siapa yang melanggar larangan, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa.
Kemarin aku sakit Ustaz, alhamdulillah sembuh. Sekarang pula istriku sakit. Istriku sakit Ustaz, alhamdulillah. Sekarang pula anakku pula sakit. Udahlah sembuh, sakit pula menantu. Udahlah sembuh, sakit pula ipar. Udahlah sembuh, sakit pula cucu. Aduh, tak ada habisnya. Kenapa demikian? Bisa jadi ini, Pak, karena kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cek kira-kira mana amal ibadah yang selama ini kita lakukan, ketika berjumpa dengan Allah nanti amal ibadah kita itu bisa kita banggakan. Coba cek. Contoh misalnya, oke lah kita bilang sholat subuh dia berjamaah, sholat zuhur dia berjamaah, sholat asar dia berjamaah, sholat maghrib, isya berjamaah. Tapi tanyakan dalam diri kita, sudah paskah sholat 5 waktu kita ini? Benar nggak kita sholat ini karena Allah? Ada lagi Bapak Ibu, ya mohon maaf Bapak Ibu sudah tahu atau belum fikirnya tentang masalah tohara Bapak Ibu. Kalau kita buang air besar Bapak Ibu, itu ketika buang air besar itu Bapak Ibu harus masuk tangan kita nih ke lubang tubuh kita itu seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah kesepakatan Majelis Ulama Indonesia Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu tidak masuk ke dalam lubang tubuh kita seperti ini panjangnya Bapak Ibu, maka dianggap tohara kita itu belum suci. Mohon maaf, nggak ada bedanya kita sama yang ini. Hanya begini saja kita. Makanya jangan heran kenapa ketika kita sholat itu, kok sholat kita ini nggak ada ketenangan kita dapatnya. Kenapa ya sholatku ini kok nggak tenang jiwaku? Sholatku kok makin malas, makin rajin awal rasa sholat, tapi malas ibadah yang lain. Padahal harusnya Bapak Ibu, orang yang rajin sholat 5 waktu itu, ibadah yang lain pun harus ikut semestinya. Contoh nanti Bapak Ibu, cek diri Bapak Ibu ketika selesai sholat wajib, Bapak kerjakan gak sholat sunnah? Sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah itu gak boleh disepelekan Bapak Ibu. Sebab kenapa? Itulah nanti ibadah sholat kita itu yang wajib kita kerjakan ditutupi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu hadisnya panjang Bapak Ibu. Ketika ada seseorang datang di hadapan Allah, disidang dia tentang sholat wajib, ditanya sama Allah sama malaikat yang mengurus itu, malaikat, bagaimana hambaku ini tentang sholat wajibnya? Ya Allah, sholat wajibnya memang dia kerjakan di dunia, tapi belum sempurna ya Allah. Jadi timbangan itu kalau begini Pak, kiri dan kanan ini sholat, ini timbangan pemberat yang sebelah. Masih berat timbangan dosa ini dengan sholat itu. Maka kata Allah, bagaimana hambaku itu yang malaikat? Belum ya Allah, sholatnya memang dia sholat 5 waktu sehari semalam, tapi bermasalah sholatnya. Sebab kenapa? Ketika dia sholat, dia ingat kredit kereta, dia ingat cicilan, dia ingat urusan bini, dia ingat urusan ini itu. Maka bagaimana? Tidak belum sempurna ya Allah. Jadi bagaimana itu malaikat? Ditanya malaikat sama Allah, jadi bagaimana ya Allah? Coba lihat bagaimana sholat sunnah. Lah kalau nggak ada kita kerjakan, kalau nggak ada kita kerjakan sholat sunnahnya, ini kadang-kadang kita habis sholat, mohon maaf ya, alhamdulillah bapak-bapaknya termasuk rajin. Saya perhatikan hadis selesai sholat wajib, cus. Ada lagi yang hilang kesopanan kepada Allah. Selesai sholat, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada zikir, tidak ada lagi doa. Langsung pergi. Ini sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya sampaikan, ini kita kurang adab sama Allah. Kalau sekali 2 kali mungkin ada kita urusan yang mendesak. Tapi kalau setiap saat begitu kita buat sama Allah, kita nggak ada adab. Nabi Muhammad saja itu Nabi yang maksum, itu setiap selesai sholat Rasul nggak kemana-mana. Kalau dia jadi imam, dia balik badannya ke belakang, dia tengok para sahabat, dia berzikir, kemudian dia berdoa. Imah doanya itu, imah zikirnya itu nanti berjamaah ataupun sendiri, itu urusan kemudian pembahasan fikih
Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, ibadah-ibadah yang seperti ini, amalan-amalan yang seperti ini, seperti sholat, ya misalnya baca Al-Quran, zakat, ya puasa, kemudian haji dan umroh dan ibadah-ibadah yang lain, itu patut harus kita pertanyakan dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kerjakan itu semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata tidak dianggap sama Allah. Sakit kali rasanya itu, Pak. Sakit kali. Saya secara pribadi, Pak, kadang-kadang kalau pulang malam dakwah itu, ya saya tidak membanggakan itu, tapi saya bertanya, ya Allah, adakah Kau terima ibadah dakwah ini, ya Allah? Jangan sampai, ya Allah, aku capek ini berdakwah, datang aku keliling kemana-mana, ya Allah, ternyata nanti ya Allah tak Kau terima dakwah tadi. Ini yang harus kita koreksi, Bapak Ibu. Maka ketika kita sholat, yang kita urus dalam sholat kita itu, yang kita perhatikan, ya Allah, Kau terima nggak nanti sholat ini? Maka biasakan Bapak Ibu, habis selesai sholat kita doa, itu yang kita minta dulu sama Allah. Makanya dulu Ustaz saya diajarkan saya, apa dia bilang? Idza intahaitu minas shalah faqul alhamdulillah. Apa kata beliau, kalau kau selesai mengerjakan sholat, ucapkan alhamdulillah, baru teruskan dengan istighfar. Sebab kenapa? Syukur ya Allah, alhamdulillah saya bisa mengerjakan sholat. Baru minta dalam doa, ya Allah terimalah sholat. Makanya kita doa kepada Rabbana Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin takfirana ya Allah ya Arhamar Rahim. Itu doa kita, ya Allah, terimalah sholat. Jadi itu, Pak, setiap selesai melakukan kita ibadah apapun yang kita lakukan, berdoa sama Allah, ya Allah terimalah ibadah, terima sholatku, ya Allah terima sedekahku, ya Allah terima baca Quranku, ya Allah terima zakatku, ya Allah terima puasaku, ya Allah terima haji, terima umrohku, ya Allah terima aku telah menolong orang, ya Allah terima aku telah menolong anak yatim. Itu. Tapi ada sebagian kita umat Islam sekarang, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, selesai sholat itu, jangankan sholat nafilahnya, sholat sunnah nafilah, sholat rawatib, habis selesai sholat, langsung pulang. Sesungguhnya Pak, ini kurang adab sama Allah. Nah, maka disebutkan oleh Allah di sini, Bapak Ibu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai, yang tidak mau ingat kepadaku, yang tidak mau berzikir kepadaku, yang tidak tunduk kepada aturanku, maka aku sempitkan hidupnya di dunia. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka pada hari kiamat nanti mereka akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Makanya kan ada lagu ramai-ramai itu, Pak, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, karena tiada melihat kebesaran Tuhan.
Atau yang sudah menikah jangan selingkuh, kau atau selingkuh dia. Nggak ada aturan itu. Nggak apa-apa dia selingkuh. Setia selingkuh tiada akhir. Dan dibuat aturan enggak didengarkannya, maka apa yang terjadi? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan. Begitulah mudahnya. Ya, dibuatnya oleh Allah manusia-manusia yang tidak pernah berzikir kepada Allah, manusia-manusia yang tidak tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat oleh Allah, maka kehidupan mereka itu seperti hewan ternak kata Allah, bahkan lebih rendah dan lebih sesat daripada hewan ternak. Kemudian orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta ini, tadi mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami ini dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu kan kami di waktu di dunia kami melihat. Dijawab oleh Allah di surah Taha ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu kami berikan kepada kalian ayat-ayat kami. Kami turunkan kepada kalian aturan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ini yang halal, ini yang haram, jelas. Tapi kalian melanggar, maka sekarang kata Allah, kalian pun akan kami lupakan. Ya, wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini pun kami akan lupakan kalian. Enggak peduli juga kata Allah, aku sama kalian kata. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Taha ini ya, memberikan pelajaran yang luar biasa dan mendalam kepada kita, bahwasanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh terlalu mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu ini Pak, hawa nafsu inilah yang membuat kita ini kemudian melakukan tawar-menawar kepada aturan yang dibuat oleh Allah. Ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, ya, seperti misalnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, contoh aturan Allah. Aturan Allah mengatakan kepada para wanita muslimah, hendaklah mereka menutup aurat mereka. Kalau dulu para wanita muslimah itu Bapak, ada satu kisah. Ya, seorang wanita muslimah ini di Madinah ini Bapak, wanita muslimah datang ke pajak. Ya, di pajak Madinah dulu sebelum berkembangnya Islam, yang menguasai pajak itu orang Yahudi Bapak Ibu. Ya, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini, ada seorang laki-laki Yahudi ini, ya, ketika seorang wanita muslimah itu datang belanja, kemudian diikatnya lah kain si perempuan ini ke salah satu kursi atau kayu lah sih. Jadi ketika perempuan ini sedang berdiri, tersingkaplah semua aurat. Karena tersingkap auratnya tadi, malu dia berteriak. Jadi karena dia berteriak, kebetulan ada situ seorang pemuda Islam. Nah, pemuda Islam ini ketika mendengarkan teriakan wanita muslimah ini, tanpa lagi banyak tanya Bapak Ibu, dia hajar si Yahudi ini tadi sampai mati. Ternyata dihajar juga dia Bapak Ibu sampai dia meninggal. Maka keluarlah berita atau terdengarlah berita kepada Nabi bahwa seorang wanita muslimah dilecehkan, yang kemudian seorang pemuda Islam dibunuh oleh pemuda Yahudi. Maka di saat itulah Rasulullah SAW mengumumkan perang kepada orang Yahudi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Wanita muslimah dulu Bapak Ibu, mereka sangat menjaga dan menutup aurat mereka. Tapi sekarang Bapak Ibu, wanita muslimah kita bukan lagi dia menjaga auratnya, justru dia mempertontonkan auratnya. Ini hati-hati kepada Bapak Ibu. Ya, tak pernah saya sampaikan di sini, seorang wanita itu Bapak Ibu, ada 4 laki-laki yang dia masukkan ke dalam neraka. Pernah ya Pak ya? Seorang wanita, ya, baik istri, anak perempuan kita, menantu kita, ada 4 laki-laki yang akan dia masukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah ayahnya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, auratnya tersingkap
Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga anak laki-lakinya, yang keempat saudara laki-laki. Ini makanya kalau di Kuala Deka itu kepada emak-emaknya itu sana ibu itu saya sampaikan begini, ya, jaga auratnya ibu-ibu, tutup auratnya ibu-ibu, jangan sampai rambutnya kelihatan kepada laki-laki yang bukan mahram, jangan sampai lengkung tubuhnya kelihatan. Ini kewajiban suami, Pak. Ini kewajiban kita para orang tua kepada anak-anak kita. Jangan disepelekan, jangan dibiarkan anak kita keluar dari rumah tanpa memakai hijab. Jangan, Pak. Tegas kita orang tua, bukan kasar. Mohon maaf ya, bukan kasar tapi tegas. Kalau tidak, 4 laki-laki yang akan dia tarik ke dalam neraka. Yang pertama ayah, yang kedua suami, yang ketiga anak laki-laki, yang keempat saudara laki-laki. Nggak main-main, Pak. Ya, ini tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki terhadap perempuan, terutama keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mungkin yang bisa menjadi pelajaran kepada kita bersama di momen tahun baru Hijriah ini. Marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan memperbaiki kualitas pemahaman Islam kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sebenarnya kita bisa melihat kita ini termasuk hamba yang diinginkan oleh Allah menjadi baik atau menjadi buruk. Ada barometer dalam satu hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Ya, Allah berfirman, "Ana Rabbukum azza wa jalla." Aku adalah Tuhan kalian azza wa jalla. Khalaqtu 'abdi bil ilmi. Kata Allah, aku telah menciptakan hambaku dengan ilmuku. Maka seandainya, kata Allah, aku inginkan hambaku itu menjadi hamba yang baik, maka aku berikan dia perilaku, perbuatan, akhlak yang baik. Tapi kalau seandainya ku inginkan hambaku itu menjadi hamba yang jahat, maka aku berikan dia perbuatan, perilaku, akhlak yang buruk. Maka Bapak Ibu kita bisa melihat barometer diri kita. Kalau sepanjang hidup kita ini, diri ini, jiwa ini suka dalam berbuat kebaikan, senang dalam berbuat budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, maka sesungguhnya Bapak Ibu, Allah sedang memilih kita menjadi hamba-Nya yang baik. Tapi sebaliknya, jika seandainya kita lebih suka bergaul, perbuatan kita, bahasa kita, perilaku yang buruk, maka ketahui Allah sedang menuntun kita menjadi orang yang buruk. Berarti Allah jahat? Tidak. Allah tak adil? Tidak. Justru disitulah Allah adil, memberikan kebebasan kepada kita, Bapak Ibu, jalan mana yang harus kita tempuh. Tapi Allah memberi sinyal. Jadi kalau kalian milih yang baik, wahai hambaku, maka ketahuilah sesungguhnya aku telah memilih engkau menjadi yang baik. Tapi kalau pilih jalan yang buruk, yang jahat, maka sesungguhnya engkau telah menjadi orang yang jahat. Nah, ini barometer. Atau hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu menjadi orang yang baik, Allah akan berikan kepada dia pemahaman di dalam agama. Mudah memahami agama. Kata para ulama muhaddis, yang dimaksud dengan fahmuddin, memahami agama ini ada syaratnya. Yang pertama, dia tahu tentang ilmu agama itu. Yang kedua, dia amalkan, dia kerjakan. Yang ketiga, dia dakwahkan, dia ajarkan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contoh misal sholat. Kita tahu ilmu bagaimana cara sholat, rukun sholat,
syarat sah sholat kita tahu. Kemudian setelah kita tahu, kita amalkan, kita kerjakan. Setelah kita kerjakan Bapak Ibu, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Maka sesungguhnya kita telah menjadi orang yang paham dalam agama, dalam arti memahami tentang sholat, dan ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi hamba yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 menit lagi kita akan masuk waktu Isya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau misalnya ada diskusi kita Bapak Ibu, satu pertanyaan boleh. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang pada intinya yang saya sampaikan Bapak Ibu, mari bersama-sama kita terus berupaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki pengetahuan kita tentang Islam, ya, memperbaiki juga akhlak kita, termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bercampur baur dengan kesyirikan, ya, jangan sampai bercampur baur dengan kesyirikan. Karena amalan apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, kalau sudah dicampuri dengan syirik, maka semua amalan yang kita lakukan, baik amalan kecil maupun amalan besar, semuanya akan sia-sia. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.